Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini, bedul lawah. Banyak orang Kristen yang terjebak dalam kesalahan di mana mereka hanya menunggu lawatan Allah untuk mengalami pendewasaan. Tetapi ternyata mereka tidak mengalami pendewasaan yang signifikan. Seharusnya orang percaya aktif mencari Allah agar menemukan lawatannya. Bukan hanya sekedar menunggu. Tuhan menyediakan lawatannya yang pasti akan berdaya guna mengubah hidup kita. Dari manusia duniawi yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 5 tertulis, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Perhatikan kata hidangan di sini, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Hidangan di ayat ini adalah berkat rohani untuk pendewasaan. Berkat rohani ini tentu lebih jauh bernilai dibanding dengan hidangan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Untuk ini kita harus menangkap segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Seharusnya berkat jasmani bukan lagi menjadi fokus orientasi hidup kita, saudara. Fokus orientasi kita yang sepatutnya adalah berkat kekal. Tetapi kenyataannya, saudara, lebih banyak orang yang fokus kepada berkat jasmani, ya saudara, ya, daripada berkat rohani. Ya, banyak orang lebih fokus kepada berkat jasmani daripada berkat rohani. Dalam waktu yang singkat di hidup ini, Tuhan menyediakan lawatannya setiap hari untuk mengubah orang percaya menjadi manusia Allah. Tuhan menyediakan lawatannya setiap hari untuk mengubah orang menjadi manusia Allah. Oleh sebab itu, betapa berharganya waktu hidup kita ini. Ketika seseorang menutup mata, ia dapat menghayati betapa dahsyat dan berharganya waktu hidup ini. Sebab di dalamnya Allah mau berurusan dengan anak manusia guna menjadikan mereka sebagai anak-anaknya yang layak dimuliakan bersama Yesus. Kesempatan ini hanya satu kali dan singkat, saudara. Ini merupakan anugerah yang tiada taranya. Tidak menghargai anugerah ini berarti tidak menghargai Tuhan sendiri. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus sebagai mengumpulkan harta di surga. Oleh sebab itu, hasrat terbesar kita adalah menjadi berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh ada hasrat, ya, yang lebih besar dari ini, yaitu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada hasrat yang lebih besar dari hasrat menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan organisasi, seremonial, dan lain sebagainya, sehingga gereja mengalami kesuaman. Kesuaman di sini artinya jemaat-jemaat di dalam gereja tidak dalam keadaan berkenan di hadapan Allah. Fokus jemaat harus terus-menerus tertuju kepada kehidupan yang sempurna, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, harus sempurna seperti Bapa. Oleh sebab itu, gereja tidak perlu lagi menantikan lawatan-lawatan Allah, sebab lawatan Allah sudah disediakan. Orang percaya yang harus menghampiri lawatan itu. Kebangunan rohani tidak cukup hanya terjadi 1 atau 2 kali dalam setahun, ya, melalui kegiatan KKR misalnya. Kebangunan rohani harus berlangsung setiap hari melalui berbagai kegiatan gereja. Kalau kegiatan gereja tidak membawa kebangunan rohani, maka harus dipertanyakan kegiatan macam apa itu
Gereja yang tidak membangun rohani jemaat guna mempersiapkan jemaat menjadi umat yang layak bagi Allah melalui seluruh kegiatannya, itu tidak layak mengaku sebagai gereja Tuhan. Jadi kalau ada gereja yang kegiatannya tidak membawa umat menjadi seorang yang layak bagi Allah, itu bukan gereja yang benar. Seseorang bisa mengalami lawatan Allah secara nyata jika ia menghidupkan Allah dalam hidup mereka. Menghidupkan Allah di sini bukan berarti Allah sudah mati, tetapi berusaha mengalami secara nyata keberadaan Allah. Banyak orang yang bertahun-tahun mengarungi hidup ini tanpa benar-benar mengalami lawatan Allah. Mereka tidak berusaha menghayati kehadiran Allah. Allah hanya dianggap seperti sebuah konsep yang hanya dipercakapkan dalam diskusi. Ini namanya Allah fantasi, saudara. Ya, bagi mereka Allah hanya sebuah fantasi dalam dunia imajinasi saja. Nah, betapa mengerikan keadaan orang seperti ini ketika menghadap tahta pengadilan Allah nanti. Tidak mungkin orang-orang seperti ini berkenan kepada Allah sesuai dengan standar kesucian Allah. Nah, keadaan ini terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen dan bisa berlangsung lama, saudara, sehingga tidak mampu menanggapi Allah sebagai pribadi yang hidup. Ini bukan hanya dialami oleh jemaat awam, tapi juga para pendeta dan teolog yang memang sudah cakap berbicara mengenai Allah dan merasa sudah menemukan Allah, sudah merasa bersentuhan dengan Allah, padahal itu hanya sebuah aktivitas nalar atau aktivitas pikiran saja. Mereka diliciki oleh dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini kemudian berkhutbah di mimbar, saudara. Apa yang ditularkan kepada jemaat? Orang percaya harus berusaha menghidupkan Allah. Hal ini sama dengan sebagai mencari Allah. Tidak ada orang yang kurang serius dengan Allah kemudian bisa mengalami lawatan Allah secara berkesinambungan. Tidak mungkin. Hanya dengan orang yang serius saja Allah berurusan. Sebab standarnya mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Allah hanya berurusan dengan mereka yang serius dengan dirinya. Yesus menyatakan bahwa hanya orang yang haus dan lapar terhadap kebenaran yang dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran artinya sangat merindukan untuk mengenal Allah dan mengalaminya serta melakukan kehendaknya. Bagi mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, Allah adalah kebutuhan utama lebih dari apapun dan siapapun, saudaraku. Saudara, merupakan pergumulan yang tidak ringan dalam mewujudkan atau mengalami lawatan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Apakah lawatan Allah dialami secara berkesinambungan? Ya, tergantung apakah seseorang memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup atau tidak. Kalau orang menganggap Tuhan itu tidak nyata, ya, hanya dipercakapkan dalam diskusi, itu ya Allah fantasi tadi itu, ya tidak akan pernah mendapat lawatan Allah. Dan pasti mereka tidak pernah bertumbuh dewasa. Untuk mengalami lawatan Allah dituntut pergumulan panjang yang berat dengan harga segenap hidup yang harus dipertaruhkan. Jika tidak, orang percaya tidak berhak mengalami lawatan Allah tersebut. Jadi harga menghidupkan Allah dalam hidup kita adalah segenap hidup kita ini tanpa batas. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.
Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.